Kisah Bapak, Anak, dan seekor kudanya. Di suatu desa yang terpencil, hiduplah seorang anak dan bapaknya yang sangat miskin. Si bapak setiap hari menjual buah-buahan di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Buahnya, Bu. Mari dibeli. Buah. Mari buahnya. Silakan dibeli. Karena buah-buahannya tidak terjual laku, si bapak memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Sudah pulang, Pak? Buahnya masih banyak sekali. Iya, Nak. Bapak sudah menawarkan buah ini di pasar. Namun tidak banyak yang laku, sehingga buahnya masih banyak seperti ini. Bagaimana ya, Pak? Persediaan beras kita juga cukup sampai besok. Kalau kita tidak juga mendapatkan uang, kemungkinan kita tidak bisa makan, Pak. Bapak juga bingung, Nak. Bapak tidak tahu lagi harus bagaimana. Bapak juga berusaha menjual buah-buahan ini supaya bisa mendapatkan uang dan kita bisa makan. Mendengar keluhan sang bapak, anak tersebut pun merasa kasihan, sehingga dia berniat untuk menjual saja kuda miliknya. Walaupun kuda tersebut merupakan harta satu-satunya yang saat ini mereka miliki. Sepertinya tidak ada cara lain, Pak, selain kita harus menjual kuda ini, karena hanya ini harta satu-satunya yang masih kita punya. Jangan, Nak. Kau sudah susah payah merawat kuda ini dari kecil. Jika kuda ini dijual, nanti kau tidak bisa berpergian jauh ke kota. Tidak apa-apa, Pak. Nanti, jika kudanya laku terjual, uangnya akan kupakai buat membuka usaha dan keperluan lainnya. Dan jika masih ada lebihnya, akan kubelikan kuda yang kecil untuk menggantikan kuda ini. Sudah, Nak. Mari kita menjual kuda ini ke kota. Tunggu dulu, Pak. Jarak ke kota kan sangat jauh sekali. Aku rasa kuda ini akan sangat kurus jika kita menungganginya. Dan jika kuda ini kurus, maka harga jualnya pun akan turun. Lalu, bagaimana kita akan ke sana jika kuda ini tidak kita tunggangi? Bagaimana kalau kuda ini kita ikat saja di satu buah batang pohon, dan kita akan membawanya dengan cara memikulnya, sehingga kuda ini tidak akan menjadi kurus. Baiklah, Nak. Bapak akan mengambil batang pohonnya dulu. Ketika tiba di sebuah desa, mereka bertemu dengan beberapa warga desa di sana. Warga pun merasa keheranan dengan mereka yang membawa kuda itu dengan cara dipikul. Hei, lihatlah, mau kemana mereka memikul kuda itu? Iya, kudanya kasihan sekali dipikul seperti itu. Harusnya kan mereka tunggangi kuda itu. Ini malah dipikul. Aneh sekali. Hei, kalian mau kemana membawa kuda itu? Kita mau ke kota, Bu. Kita mau menjual kuda ini. Jarak ke kota kan masih jauh. Tetapi, kenapa kalian malah memikul kuda itu? Harusnya kalian tunggangi kuda itu. Ini malah kalian pikul. Kan kasihan dengan kudanya. Kalian ini. Iya ya, Pak. Kenapa kita malah memikulnya? Harusnya kuda ini kita tunggangi. Ini malah dipikul. Ada-ada saja kalian ini. Membuat kaki kuda itu sakit saja. Cepat,
Buka saja ikatan kuda itu. Benar juga apa kata mereka, Pak. Ayo, Pak, lebih baik kita buka saja ikatan kuda ini. Kasihan kuda ini jika harus kita pikul. Melihat kejadian itu, mereka berdua pun merasa malu dengan apa yang mereka lakukan. Mereka merasa bahwa warga desa itu benar, dan mereka berdua pun melepaskan ikatan kuda itu. Karena merasa letih memikul kuda itu, dan jarak ke kota pun masih sangat jauh, mereka berdua pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Nak, bagaimana kalau kau saja yang menunggangi kuda itu? Karena kau kan masih muda, dan kuda itu pun juga masih muda. Biar bapak berjalan kaki saja. Tidak ada hubungannya dengan semua itu, Pak. Bagaimana kalau kita berdua saja yang menunggangi kuda ini? Tidak, Nak. Jarak ke kota kan masih sangat jauh. Aku takut jika kita berdua yang menungganginya, kuda itu tidak akan sanggup. Jadi kau saja yang menunggangi kuda ini. Bapak tidak apa-apa, Nak. Baiklah, Pak. Setelah selesai beristirahat sejenak dan berdiskusi tentang siapa yang harus menunggangi kuda itu, mereka berdua pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke kota.